Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Kali ini kita akan belajar terkait klasifikasi makhluk hidup dengan subbab yang pertama klasifikasi, yang kedua kunci dikotomi, yang ketiga kunci determinasi format tabel. Mengapa sih makhluk hidup dikelompokkan? Klasifikasi atau pengkelompokan membuat hidup lebih mudah di setiap orang, termasuk para ilmuwan. Misalnya, kita mengunjungi minimarket untuk membeli sendok, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan dapur. Jika kita akan membeli snack, maka kita akan pergi ke rak snack. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan model yang disebut dengan kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan mudah diikuti. Untuk mempresentasikan dari sistem klasifikasi, itu kuncinya harus jelas, sederhana, dan mudah untuk dipahami. Jika kunci klasifikasi membingungkan atau sulit digunakan, maka itu bukan kunci klasifikasi yang baik. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan. Yang pertama, yakni lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang kedua, yakni menunjukkan pembeda karakteristik yang dimiliki pada setiap kelompok. Yang ketiga, yakni memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang keempat, yakni selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Macam-macam kunci klasifikasi itu ada 4. Yang pertama yakni kunci percabangan, yang kedua yakni kunci dikotom, yang ketiga yakni kunci determinasi format tabel, yang keempat yakni kunci melingkar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 2 saja. Yang pertama yakni kunci dikotom, yang kedua yakni kunci determinasi format tabel. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis makhluk hidup. Kunci dikotom memiliki 2 pilihan dalam setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Dari gambar di samping bisa kita analisis ya bersama, apakah kucing itu berambut? Jika ya, maka kucing tersebut termasuk kelompok mamalia. Selanjutnya, di situ ada gambar burung. Apakah burung itu berambut? Oke, tidak berambut. Selanjutnya, apakah burung itu berbulu? Jika burung itu berbulu, maka burung tersebut termasuk ke dalam kelompok Aves. Selanjutnya, di situ ada gambar tokek. Apakah tokek itu berambut? Oke, tidak. Selanjutnya, apakah tokek itu berbulu? Oke, tidak. Selanjutnya, apakah tokek berkulit kering? Oke, ya. Jika ya, maka tokek tersebut termasuk dalam kelompok reptil. Selanjutnya, di situ ada gambar ikan bandeng ya, di situ. Di situ ciri-ciri dari ikan itu apa sih? Apakah berambut? Oke, tidak. Apakah berbulu? Oke, tidak juga. Apakah kulitnya kering? Oke, tidak. Apakah kulitnya bersisik? Jika kulitnya bersisik, maka ikan bandeng tersebut termasuk ke dalam kelompok Pisces. Selanjutnya, di situ ada gambar katak. Apakah katak itu berambut? Oke, tidak. Apakah katak itu berbulu?
Tidak juga. Apakah kata itu kulitnya kering? Oke, tidak. Apakah kata itu bersisik? Oke, tidak bersisik. Maka kata tersebut dinamakan amfibi, kelompok amfibi. Di sini apakah ada pertanyaan terkait kunci dikotomi? Jika ada pertanyaan terkait kunci dikotomi, bisa dipertanyakan. Apa sih kunci determinasi format tabel itu? Kunci determinasi format tabel adalah kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi, memuat dua pilihan, ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga dengan kunci lanjut ke. Gambar di samping sudah tertera terkait ciri-ciri dari makhluk hidup yang akan kita amati. Kali ini kita akan mengamati terkait ikan bandeng atau kelompok Pisces. Di situ ada 1A dan 1B. 1A tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Yang 1B memiliki tulang belakang atau vertebrata dan lanjut ke nomor 2. Apakah ikan bandeng memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Oke, jika memiliki tulang belakang maka disebut kelompok vertebrata dan kita akan lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada 2A dan 2B. 2A itu memiliki rambut, maka disebut kelas mamalia. Yang 2B itu tidak memiliki rambut, maka lanjut ke nomor 3. Apakah ikan bandeng memiliki rambut atau tidak memiliki rambut? Jika tidak memiliki rambut, maka lanjut ke nomor 3. Selanjutnya, di nomor 3 itu tertera ada 3A dan 3B. 3A memiliki bulu dan 3B tidak memiliki bulu. 3A memiliki bulu itu termasuk ke dalam kelas Aves. 3B tidak memiliki bulu, maka kita akan bisa lanjut ke nomor 4. Apakah ikan bandeng itu memiliki bulu atau tidak memiliki bulu? Oke, tidak memiliki bulu, maka kita akan lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu ada 4A dan 4B. 4A itu tertera dengan tulisan memiliki kulit kering. Yang 4B berkulit basah. Jika memiliki kulit kering, maka ikan itu termasuk dalam kelompok reptil. Berkulit basah. Apakah ikan itu berkulit basah? Jika ikan itu berkulit basah, maka kita bisa lanjut ke nomor 5. Apakah ikan itu berkulit basah? Ya, ikan itu berkulit basah. Maka kita akan lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, di situ tertera memiliki sisik, termasuk kelas Pisces. Yang kedua yakni 5B, tidak memiliki sisik, maka masuk ke dalam kelas amfibi. Apakah ikan itu memiliki sisik? Oke, ikan itu memiliki sisik, maka ikan itu termasuk dalam kelompok Pisces. Jadi, apa yang kita analisis itu harus kita teliti. Dari ciri-ciri tersebut, dari kelas tersebut itu harus kita analisis dan kita teliti dengan baik.